Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zauhair Al-Farizi, biasa dipanggil Faris dengan NIM 042. Perkenalkan, nama saya Cika Martabiu, bisa dipanggil Cika dengan NIM 043. Perkenalkan, nama saya Nabila Fordiana Kaurfa, bisa dipanggil Nabila dengan NIM 049. Perkenalkan, nama saya Dinda Wayu Kusumastuti, bisa dipanggil Nadine dengan NIM 052. Perkenalkan, aku Sean, aku dengan NIM 003. Perkenalkan, nama saya Rizal, biasa dipanggil Rizal, dengan NIM 015. Semuanya sur, saya nggak punya tempat tinggal lagi. Perempuan yang berdiri sepanjang hari di dalam pub pelacur yang melayani setiap orang yang datang bahkan tanpa membayar. Ibu muda yang menunggu transferan uang belanja setiap bulan dari suaminya. Perempuan lagi yang siaga berlawan bahkan dalam lalu perempuan yang harus mengalah untuk tidak sekolah karena harus menikah. Mama yang mati dalam antrian panjang membeli gas LPG. Janda beranak tiga yang ditinggal suami saat hamil tua. Perempuan muda yang tidak berkesempatan menggapai mimpi-mimpinya. Anak perempuan yang mati muda saat melahirkan. Perempuan muda yang dijual keluarganya ke mucikari. Mama yang mempertahankan tanah goyang tempat penghidupan anak-anaknya di bawah ancaman perusahaan tambang. Halo Pak Presiden Prabowo ini. Halo Pak Presiden Prabowo, tolongin saya ini. Nah, halo, nanti kita setelah melihat video yang pertama tadi, nanti kita tuh mengambil 4 tema yang ada di dalam pembahasan di dalam pameran tersebut. Nah, kemarin kita tuh datang ke pameran yang mengambil tema keadilan reformasi. Tahun 98. Iya, itu juga menyangkut tema yang kita ambil nanti hak dan keadilan. Itu ada apa aja Mbak Nabila? Yang pertama tuh pembahasannya tentang pengaruh politik dalam penyalahgunaan sumber daya alam di Indonesia, dimulai dari era kayu, batu bara, minyak, dan gas. Dan yang terbaru tuh ada nikel, guys. Cukup menarik juga ya Mbak Nabila ya. Iya, makanya itu. Nah, yang kedua ini agak menarik nih, karena ini membahas isu tentang nasib perempuan di Indonesia saat ini. Nah, nanti itu ada 4 perempuan yang menyuarakan suaranya dan hak perempuan yang ada di Indonesia ini. Yang ketiga itu membahas tentang sebuah gerakan mahasiswa yang namanya Gerakan Rimpang, guys. Nah, Gerakan Rimpang adalah gerakan yang tidak suka dengan pemimpin yang anti otoritas. Nah, terus ada yang selanjutnya Gerakan Trizomatik. Gerakan Trizomatik itu adalah gerakan yang harus terus bergerak dan berkolaborasi. Nah, ciri dari Gerakan Trizomatik itu digembleng semakin kuat, dikekang semakin hancur, gitu. Menarik. Nah, yang keempat ini dari Ruby M ya, dia adalah pendidik, aktivis, dan pengorganisir. Dia membahas tentang aktivitas dan organisir, bercerita tentang kehidupan masa kecilnya yang sudah menerima itu ketidakadilan. Nah, ini sesuai dengan yang tema kita ambil ya. Nah, kembali lagi di hutan rimba Sumatera, masyarakat punya rasa ketertarikan yang tinggi dengan alam. Nah, dengan memahami bagaimana cara kalian tentang terikat dengan apa untuk membangun kekuatan dari dalam. Nah, di sana aku tuh sempat tertarik dengan katanya Cak Munir. Dia juga salah satu korban ketidakadilan di Indonesia. Akhirnya, biarkanlah rakyat yang menentukan ke arah mana bangsa ini akan dibangun dan bagaimana rakyat akan menjaga masa depannya, sebab rakyat adalah pemilik sah konstitusi. Nah, itu juga Cak Munir itu juga bilang, ketika saya berani sholat, konsekuensinya saya harus berani memihak yang miskin, memihak keadilan untuk mengambil pilihan hidup yang sulit, memerintahkan perintah itu seperti membela korban. Itu sebab Cak Munir telah menghadap kemana? Kepada keadilan. Nah, ngomong-ngomong nih Mas Alta, Ya. Cak Munir itu siapa sih? Biar yang lain tuh juga tahu tuh Cak Munir itu siapa. Nah, Cak Munir itu dulu dia adalah
aktivis rupanya mungkin, dan dia itu mendapat ketidakadilan di Indonesia ini. Mungkin dia salah satu korban ketidakadilan yang ada di Indonesia, dan tapi dia itu berani menyuarakan hak-hak rakyat dan rakyat kecil gitu, suara-suara rakyat. Jadi hebat sekali ya Cak Hebat Munir ini. Dia berani menyuarakan pendapat. Iya, Padahal dia diperlakukan dengan tidak adil. iya, dia cukup berani lah untuk melawan pemerintah seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari kita berdua. Terima kasih. Bye-bye. Bye.